Bapak, Ibu, apakah Anda sering merasakan bengkak pada pergelangan kaki yang tak kunjung hilang? Badan terasa lesu dan mudah lelah, padahal sudah cukup tidur. Atau, yang paling mengkhawatirkan, hasil tes ureum dan kreatinin Anda terus memburuk, padahal Anda merasa sudah makan sayur dan tidak pernah minum minuman aneh-aneh. Hati-hati, ini bukan sekadar penuaan biasa, tapi adalah tanda ginjal Bapak Ibu sedang berjuang sangat keras di ambang batas kehancuran. Tonton sampai habis agar tidak salah penanganan. Ayah, Bunda, saya tahu Anda sudah berusaha keras menjaga pola makan, tapi ada satu hal yang perlu kita sadari. Ginjal yang menua, khususnya di usia 50 tahun ke atas, itu ibarat saringan kopi tua. Kekuatan dan kerapatan filternya sudah menurun. Jika kita paksakan menyaring ampas yang terlalu berat, kental, atau beracun, saringan itu bisa jebol, robek, atau mampek. Hari ini, kita kupas tuntas 5 jenis makanan harian yang sering Anda anggap aman. Padahal, diam-diam bekerja sebagai musuh dalam selimut bagi ginjal Anda. 1 dan 2. Bahaya garam tersembunyi, ikan asin, dan mie instan. Kenapa 2 makanan ini berbahaya? Karena kandungan natrium yang sangat tinggi. Konsumsi garam berlebih membuat volume darah naik. Ini bekerja seperti pompa tekanan tinggi yang memaksa nefron, unit saringan kecil di ginjal, bekerja di luar batas normal. Inilah yang memicu darah tinggi atau hipertensi, penyebab utama kerusakan ginjal kronis. Mitos sehat jeroan dan emping. Bunda, Ayah, jujur ya, siapa di sini yang merasa kurang afdol makan tanpa emping renyah atau jeroan favorit seperti hati atau usus? Coba tulis emping di kolom komentar jika Anda masih sering mengonsumsinya. Makanan ini kaya akan zat purin. Bagi ginjal yang lemah, purin akan diubah menjadi asam urat. Asam urat ini bisa mengkristal menjadi kristal-kristal tajam yang menyumbat saluran kencing dan memicu serangan nyeri batu ginjal. Risiko tersembunyi pada makanan olahan. Saya bicara tentang sosis, nugget, atau makanan kaleng. Makanan ini sering mengandung zat pengawet fosfor. Fosfor ini sangat sulit dibuang oleh ginjal yang sakit. Ketika menumpuk, racun fosfor ini seperti pencuri kalsium dari tulang Anda, membuat tulang keropos dan mudah patah. Kondisi ini kami sebut osteodistrofi ginjal. Makanan yang paling mengejutkan, si raja sayuran. Ini adalah poin yang paling sering salah kaprah. Beberapa jenis sayuran hijau gelap, seperti bayam, kangkung, daun singkong, bahkan pisang dan tomat, adalah sumber kalium yang sangat tinggi. Bagi Anda yang ginjalnya sehat, kalium adalah mineral baik. Tapi bagi penderita penyakit ginjal kronis, kalium yang tidak bisa dibuang akan menumpuk di darah, memicu kondisi yang sangat berbahaya, hiperkalemia. Kelebihan kalium ini mengganggu sistem kelistrikan jantung. Ayah, bayangkan, kelebihan kalium ini bisa membuat irama jantung Anda mendadak kacau. Inilah yang berisiko memicu komplikasi jantung mendadak. Stop sekarang. Memaksakan konsumsi sayuran tinggi kalium secara berlebihan. Lalu, apakah Bapak Ibu tidak boleh makan sayur sama sekali? Tentu tidak. Ada solusi aman. Teknik memasak leaching. Caranya, potong sayuran kecil-kecil, rendam dalam air hangat minimal 2 jam, dengan perbandingan air 10 kali lipat lebih banyak. Setelah itu, buang airnya, lalu rebus dengan air bersih yang baru. Teknik ini bisa membuang hingga 50% kandungan kalium berbahaya. Selain itu, jauhi buah belimbing. Kandungan racun karamboksinnya dapat menembus ke otak dan menyebabkan kejang. Ini adalah bahaya nyata bagi pasien ginjal. Bapak, Ibu, kita tidak sedang bicara tentang pantangan, tapi tentang cinta pada diri sendiri.
Ginjal Anda telah bekerja tanpa lelah selama puluhan tahun. Kini saatnya kita jaga saringan berharga itu. Segera konsultasikan ke dokter gizi atau spesialis penyakit dalam Anda untuk mendapatkan diet yang benar. Ingat selalu ayah dan bunda, kesehatan adalah harta terbaik untuk melihat cucu-cucu Anda tumbuh dewasa. Selalu sehat ya.